Yang orang nggak tahu sebenarnya, yang tadi kita praktekkan Mas Anto, tarik napas 3 kali. Napas 3 kali langsung Itu semua berubah. Sudah berubah. Oh gitu sebenarnya. Iya, makanya orang belajar yoga itu pasti dilatih pernapasannya. Iya, Orang belajar reiki dilatih pernapasannya. Orang meditasi dilatih pernapasannya. Untuk supaya kita masuk ke gelombang khusyuk. Gelombang alfa theta. Oh. Bahkan yang kadang orang nggak tahu, karena kita ini kan lagi tahun baru Islam ya, Muharram. Betul. Saya Muslim, Mas Hasan Muslim. Insyaallah. Ada satu peristiwa yang namanya Isra Mi'raj. Ya, itu di mana Nabi diberangkatkan sampai ke langit ke-7 konon kabarnya begitu. Dan di sana mendapatkan satu perintah yaitu sholat. Iya. Pertanyaannya, sebelum mendapat perintah itu, apa ibadah ritual yang dilakukan Nabi di Gua Hira? Mencari ketenangan atau mungkin ya apa? Betul. Orang nyebut muhasabah. Muhasabah. Tapi ritualnya apa? Gerakannya belum ada. Belum. Doanya belum ada. Ritualnya kira-kira. Mungkin duduk bersila atau Duduk bersila. Betul. Iya. Kira-kira karena nggak ada yang pernah Nggak ada meriwayatkan, pasti. karena nggak ada yang pernah menemani. betul. Mungkin kayak berhening mungkin ya. Iya, betul. Berhening yang tidak bisa tidak dilakukan oleh orang. Oh. Ngapain? Nggak usah Nabi. Kita pun setiap hari tidak bisa tidak melakukan perilaku ini kalau kita masih hidup. Bernapas. Bernapas. Cuma bedanya napas kita, napas take it by granted saya, napas otomatis. Iya. Mungkin saat itu Nabi sudah mensyukuri napasnya, memaknai napasnya Di setiap detik. Iya, karena ya ini kan saya gampangannya, kita yang nggak tahu apa yang dilakukan, nggak mungkin kalau Nabi itu tidak bersyukur. Tapi caranya kan belum diajarkan. Iya. Dan ya mungkin cuma bernapas saja, tapi napasnya nggak kayak kita napas yang asal-asalan, tapi napas yang disyukuri. Masalah ritualnya seperti apa nggak pernah ada, saya belum pernah nemu itu. Tapi kemudian kan Isra Mi'raj dan kemudian menjadi ada gerakan, ada sujud, ada segala macam. Iya. Nah, kalau kita mau lebih ritual, lebih spiritual lagi, Mas Anton, saya bukan ustadz, tapi saya karena Muslim saya harus belajar agama. Iya. Di dalam surat As-Sof ayat 72 itu disebutkan bahwa dan ketika sudah aku sempurnakan organ tubuhnya, aku tiupkan ruhku, kata Allah. Betul. Jadi ini gambaran penciptaan manusia ketika janin di dalam perut ibu 4 bulan, Iya. itu mulai ditiupkan ruh, kata Allah. Nah, ruh itu apa bukti bahwa dalam tubuh manusia masih ada ruh? Buktinya apa? Kalau gitu ketika Nabi kemudian memaknai napasnya, kita bisa berasumsi itu sebuah kebenaran karena saat itu dia menemui Tuhannya dengan memaknai napasnya. Sedalam itu sebenarnya kalau kita ngomong. Nah, hipnosis salah satunya adalah kalau kita tarik napas 3 kali saja, lebih dari itu boleh. Boleh. Realitas kita langsung berubah sesuai dengan sugesti yang diberikan. Kalau tadi contohnya kan rokok itu, betul. Merek apa ya? Satu rokok merek A menjadi rokok merek B, merek B itu lebih nikmat, lebih mahal. Betul. Itu yang kita, itu kan realitas yang ada dalam pikiran manusia. Itu yang terpikir ya. Diubah dengan hanya kita memaknai memaknai nafas. Dari nafas itu aja udah. Iya. Kita ngalamin COVID beberapa tahun yang lalu. Betul. Dengan COVID kita baru tahu bahwa nafas itu mahal. Iya. Sekarang kita udah mulai gratis lagi. Oh iya. Iya kan? Iya betul. Waktu itu satu tabung, kalau nggak salah pernah naik sampai satu tabung itu 800.000 sampai 1 juta. Iya. Dan satu tabung hanya bisa bertahan 8 jam. Iya. Artinya 24 jam satu hari perlu 4 tabung. Iya. Artinya 24 jam zaman COVID bagi yang kena itu berapa? 800 kali 2,4 juta. Iya. Mahal. Dengan penghasilan yang stop waktu itu mungkin yang mahal. Mestinya berarti nafas itu disyukuri. Sementara sekarang kita kembali ke sudah aman, napas aja, nggak usah disyukuri. Asal-asalan aja. Padahal kalau kita syukuri, kita ngomong rezeki ya. Ya, kalau kita ini menarik nih, asik nih Om. Ini sambil bercanda. Kalau kita syukuri, harga rokok
Biru tadi berapa? 28. Harga rokok merah berapa? 50. Ada spare berapa? 22. 22. Seharga 22.000. 22.000. Kan amazing gitu. Iya. Itu tadi hanya iya. permainan. Iya betul. Bagaimana kalau kita dalam kerjaan? Contoh, saya seorang marketer, Oke. Oh. jual mobil atau jual properti. Yang pengennya ketemu klien itu pasti closing. Ya. Ya kan? Nah, orang banyak yang nggak tahu cara closing. Maka banyak orang yang masih mengajarkan ilmu selling. Hard selling itu Om. Apalagi hard selling. Wah, udah. Mohon maaf, saya trainer sekarang sudah nolak kalau ada permintaan selling. Kenapa? Mohon maaf, selling memang penting. Betul. Tapi yang lebih penting adalah closing. Maka sekarang saya hanya mau ngajarin ilmu closing. Close. Tingkatannya lebih tinggi dong. Iya dong. Kita bisa selling tiap hari. Sehari kita bisa selling mungkin sampai 10 sampai 100 orang. Oke. Kalau nggak closing, Iya sih. kalau ketika kita nggak closing, pikiran itu pusing. Ya kan? Iya benar. Dompetnya kering. Dompet kering target dan lain-lain. Jalan miring-miring. Istri di rumah muring-muring. Lama-lama jadi sinting. Tuh. Makanya, yuk kita belajar closing Nah teman-teman. ini Om. Perlu Selling kita itu bedah. penting, Oke. tapi closing lebih penting. Closing lebih penting. Nah, bagaimana supaya bisa closing? Sama Oke. kayak tadi. Ini berarti relate Om ya? Kalau dipotong ya? Relate betul ya? Relate. Sama kayak tadi. Ketika tadi kita mengimajinasikan rokok biru menjadi rokok merah, Oke. berapa detik menjadi kenyataan? Ya, Adakah 1 jam? nggak ada Om. Nggak ada. Hitungannya detik sih memang. betul. Hitungannya detik. Karena pikiran bawah sadar manusia tadi tidak bisa membedakan mana realita, mana imajinasi. Begitu kita yakini, kun fayakun, jadilah. Nah, ini saya tanya, mungkin Mas Anton pernah juga menjadi seorang marketer. Apa sih kegagalan atau kekurangan utama seorang marketer? Apa sih? Kalau ada sih sebenarnya ada beberapa ya. Yang paling. Ketika kita mau contoh, lu sekarang temuin Pak Wali Kota, Oke. lu temuin Iya, Pak Jenderal, Iya. langsung dia ngomong apa? Aduh saya nggak enak nih, nggak berani. Nah, sudah dia dulu mengatakan Daunnya udah nggak gitu. enak, nggak berani. Terus kalau gagal gimana? Iya. Iya kan? Udah mikirnya udah di situ Om ya. Itu yang ngomong kalau gagal di mana siapa? Dia sendiri. Dia sendiri. Padahal apa-apa yang diucapkan manusia kayak tadi Iya. kemudian menjadi imajinasi, menjadi nyata. Artinya dia sudah gagal sebelum berperang. Si orang-orang ini, itulah kenapa yang harus kita ubah adalah niatnya dulu. Yes. Nawa itu. Nawa itu ya. Kalau bahasa Ustadz, innamal a'malu biniyat. Semua amal-amal kita tergantung dari niat kita. Nah, nanti itu juga niatnya niat apa? Ini contoh. Wah, asik nih. Teman-teman, saya mengcoach salesnya di perusahaan di dealer mobil itu Oke. udah 4 tahun. Saya nggak usah sebut mereknya, pokoknya huruf depannya M, huruf belakangnya A. MA. 5 huruf per tahun. 5. Nah, Nyanyi jet banget. mereka yang tadinya saya mengcoach hanya kalau lagi pameran, kalau hari-hari enggak. Jadi pameran itu biasanya 10 hari. Oke. Kalau kuartal pertama itu di Kemayoran, namanya IIMS, IIMS, Indonesian betul. International Motorsport. Kalau akhir tahun kuartal keempat itu di ASBSD, namanya GIAS, Gaikindo Otomotif Internasional yang Indonesia gitu lah pokoknya. Nah, yang dulu sebelum saya coach, mereka itu dikasih kuota 250 dalam 10 hari, itu jarang bisa mencapai 250 mobil. Closing. 250 unit. Oke, itu target untuk 10 hari. Biasanya mereka menerjunkan antara 200 sampai 300 salesman sales girl. Artinya satu salesman tuh cuma di targetnya kurang dari 1 mobil. Iya. Karena 300 10 hari hanya 250. Iya. Sampai ketika kami coach dimulai dari sebelum Covid 2018, dari target 250 di hari kelima udah tercapai 300. Satu orang dapat 1. Satu orang dapat 1 mobil, maksudnya sudah jualan 1 mobil. Iya. Tapi kan nggak rata. Ada yang jual 10, ada yang belum. Tapi kalau CEO-nya kemudian undang saya, Pak Adi ini sudah capai target gimana?
Lah kalau saya jadi bapak ya saya naikin. Ya Oh, targetnya dinaikin, targetnya betul. naikin dong. Targetnya, Karena oke. target 250 udah tercapai. Upsell, ya. 300 Iya, upsell dong. Oke. Berapa? Ya yang masuk akal nggak usah banyak-banyak. 350 aja. Supaya 5 hari ke depan mereka cukup mencari sehari 10. Dengan jumlah pasukan yang sama nih. Akhirnya sehari 10, 5 hari 50. Ya Oke, kan? iya. Tapi dengan pasukan yang sama, dengan keyakinan yang sudah sama. Iya. Kira-kira berapa tercapai di hari terakhir? Saya rasa bisa lebih sih, Om. 500 ya? 700. Wow, 200% dari upsell target. Iya. Nah, apa yang terjadi sebenarnya? Ini dia nih. Pertanyaannya, Iya kayak gitu bener. saya dipanggil lagi, Pak Ari, apa yang dilakukan? Saya nggak ngapa-ngapain. Anak buah bapak yang sudah hebat, anak buah jelas. bapak yang sudah punya mindset berbeda. Kayak tadi saya contoh bilang, mindset nawa itu. Iya. Contoh, ada satu, ini waktu di ISBSD ya, ada satu ladies lah. Yang di hari ke-9 jadi saya datang itu hanya hari pertama sama hari ke-9. Oh, cuma itu aja, ujung-ujung aja. Sebelumnya sudah kita coach selama Oke. 10 hari. Oh, sebelumnya. Ya, Oke. tapi pas mereka di sana, saya nggak hadir tiap hari. Ya kalau saya hadir tiap hari, kalau mereka berani bayarnya nggak masalah. Ya kan kita nungguin Mereka pameran. seharian gitu kan. Oh, pasti lah. Wah, ini loh, tapi Iya, yang penting kan sudah waktu sebelumnya udah. Nah, saya di hari pertama untuk briefing, hari Iya. ke-9 untuk briefing Penutupan. sebelum penutupan. Karena kalau hari ke-10 sudah terlambat. Jadi ketika hari Oh, Pak, ke-9, iya, iya, hari oke, ke-10 oke. masih bisa dikejut. Jadi ini kamu punya target sekian, nah ini last day nih. Iya betul, last day-nya dari hari ke-9 ketemu saya supaya hari ke-10 berlomba lagi. Gitu loh. Di hari ke-9 ada satu ladies, kebetulan ketemu saya yang agak curhat sambil nangis-nangis. Pak Ari, teman-teman yang hari pertama ketemu Bapak aman. Oke. Mereka semua bisa capek karena mendapat support langsung, energi langsung. Saya hari pertama nggak pas jaga. Jadi sehingga saya Oh, kecolongan, nggak hadir. Betul. Oke, iya, iya, Tapi iya. saya bilang, jangan khawatir Pak, kan masih ada 1 hari dan hari ini ketemu saya. Kenapa, ada apa? Dia masih ngerasa ada klinik-kliniknya. Oh, Ada energi spiritual. Oke. Saya beli, makanya saya beli gini, saya buy in, saya accept kepercayaan dia. Oke lah, kalau merasa bahwa ada kekuatan spiritual, oke kita ke musola dulu soal. Oh, itu udah gugur ya. Gugurkan bahwa ya kan seakan-akan ada. Iya. Habis sholat, saya tanya, namanya Mbak Eka, saya ingat Mbak Eka, apa tujuan Anda ikut pameran ini dan ingin menjual mobil sementara sekarang masih nol? Di hari ke-9 tuh. Wah, kira-kira jawaban normalnya apa? Sebagai seorang sales girl di sebuah kira jawaban normalnya apa? Normal birokratisnya apa? Banyak saingan. Hah? Banyak saingan mungkin. Bukan. Niatnya jualan apa? Oh, niatnya jualan. Dapat komisi besar. Komisi besar, apalagi Ya apa ya? Pokoknya SOP. penghasilannya. Oh iya sih. Yang pertama ada target-target. gitu. Iya, ngikutin target. Kalau nggak dimarahin atasan, Wes. segala macam. Dan Iya. salah nggak? Nggak salah sih. Nggak salah. Nggak salah sih. Oke. Terus gimana Pak Rizal? Nggak salah. Tapi begini, coba tutup mata. Saya bilang gitu. Saya dengar kabar waktu itu sampai hari pertama juga nggak ikut karena baru punya baby kan. Oh. Iya, kayak gitu. Coba bayangin wajah babynya. Bayangin. Bisa kelihatan cara keluar air mata. What if niatmu untuk beli susu dia? Saya ubah. Coba niatnya bukan karena takut. Iya. Karena ketika dia SOP takut dimarahin, itu energinya energi takut. Energi lagi balik lagi. Iya, energi takut. dan itu malah jadi susah dijual. Iya, sesuatu yang memang si energi takut tuh kuat, tapi Iya. efek sampingnya kayak kita dikejar anjing takut bisa loncat 2 meter. Betul. Tapi turunnya gimana? Bingung nih turunnya. Efek samping kan. Iya. Tapi kalau kita itu ngebayangin sesuatu yang bermanfaat, bayangin anaknya, kemudian kalaupun nanti jual mobil kan dapat insentif, komisi. Nah, pikirkan untuk memberikan susu atau apa. Bukan hanya susu Pak, saya pengen beli baby stroller. Dia ngomong begitu. Ya sudah, yakin. Jadi niatmu apa sekarang? Saya tanya, saya balik. Niatmu apa? Bisa beli baby stroller untuk anak saya, beli susu yang berkualitas. Ya sudah, kunci itu. Udah, habis sholat saya gituin. Nah, saya di sana dari duhur sampai asar saja. Begitu asar, pas saya sholat asar, saya dapat WA, dia telepon sambil nangis. Pak Ari, dari duhur ke asar,
closing 2 mobil. Masya Allah. Klien-klien apakah itu kebetulan? Enggak juga. Selama 9 hari itu banyak klien yang sudah dia hubungi. Sebetulnya begitu Semua ya. janji-janji. PHP deh. PHP betul. Ghosting aja. Ghosting klien. Ketika niat dia untuk nyampe target supaya tidak dimarahi, di ghosting banyak orang. Begitu niat dia diganti menjadi Diganti niat yang untuk untuk anak babynya. saya, 2 langsung closing. Om, ini jadi ada nggak sih Om ya? Relate-nya pada saat dia punya energi yang penuh dengan ketakutan, SOP, target dan lain-lain, itu jadi nular ke klien tuh. Calon-calon buyer gitu jadi seakan-akan energi dia Om. Betul. Memancar gitu Om ya. Iya, jadi ketika kita minta itu keluarnya gini. Manusia itu pada dasarnya makhluk bawah sadar. Maksudnya apa? Apa-apa yang dia lakukan itu lebih banyak yang tidak didrive oleh pikiran sadar, atau orang ngomongnya adalah otomatis, atau lebih keren lagi kalau kita yang tidak kita niatkan gesture. Gesture. Iya. Gesture manusia itu tidak pernah diniatkan. Oh, saya harus Iya. enggak. Iya. Nah, ketika dia ngerasa tidak yakin dan takut Akan berubah sendiri Om. mau ketemu klien, Iya. Dan itu terlihat mancar Om ya. iya, di dunia fabel binatang itu bukan alfa. Alfa itu pemimpin. Alfa itu beda. Gagal Om ya. Makanya gorila Oh, kalau mereka kemudian berantem dia iya. itu alfa. Kalau singa ininya mekrok. Dok gitu ya. Iya, Gitu. langsung apa namanya itu Kayak cupang gitu Om ya. iya, Wah, kayak gitu, cupang, iya, betul, iya. kayak merak. Iya, Merak. jadi kan kerak gitu Ketika maksudnya. dia sedang mencari betinanya, menunjukkan kealfaannya, kejantanannya. Iya. Nah, ketika hati kita diliputin banyak ketakutan, meskipun kita laki-laki, tapi jadi simil. Laki-laki tapi berhati betina, badan rambut, hati itu. Jadi kita mau minta itu, Pak, Ya, please dong, kalau sampai saya nggak tercapai targetnya nanti saya dimarahin, Pak. itu sebagai calon Malas, pembeli juga. Jadi kayaknya Malas. ilfil ya Om ya. Malas. Iya. Ngapain lu bukan siapa-siapa. Tapi ketika niatnya beda, Pak, kalau Bapak ambil mobil ini sekarang, Bapak dapat keuntungan gini. Karena ini hanya dijual ketika Pameran. dipamerkan saja. Firm Ada limitation di situ. ada Om. limitation. Firm ngomongnya bukan Iya orang sih, yang betul sih. ngerengek-ngerengek. Nah, Iya. itu udah mengubah. Itu ya, energi itu berarti. Energi di situ, bawah sadar, kita nyebutnya dalam NLP state. Jadi gini. Ini agak mundur dikit. Asik nih. Apa sih yang menentukan nasib seseorang? Apa kira-kira? Apa yang menentukan nasib seseorang? Nasib seseorang, impiannya Om, bos mungkin. Ada. Oke. Impian itu diinisiasi oleh Ada ya. Ada lagi. Ada lagi yang masa kecil, masa lalu mungkin Om. Ada juga. Oh tapi- ya, ada juga. Jadi ada pakar namanya Robert K. Perry. Dia penulis juga yang mengatakan begini. Manusia pertama kali melihat lingkungannya itu melalui panca inderanya. Oke. Apapun yang terpapar panca indera, baik dilihat, dirasa, dibaur, itu akan menjadi pikiran. Masuk dong. Ya, pikiran dulu. Kayak contoh, tahu-tahu, mau kentut nih. Iya. Siapa yang kentut? Pikiran. Kemudian mau pikiran jadi perasaan. Kurang ajar. Di luar berasip begini kok kentut. Baunya nggak enak. Wah, gitu. Perasaan. Iya. Kan? Iya. Nah, pikiran itu akan menginisiasi perasaan. Oke. Perasaan yang dalam namanya state. Perasaan yang dalam yang sangat real namanya state. State inilah yang punya energi untuk bertindak. Maka kembali ke bau kentut, perasaan kesel marah menjadi state, kemudian bertindak pertama dengan kata-kata. Kurang ajar, berani kentut, gebrak meja. Nah, ini menjadi perilaku. Yes. Perilaku yang diulang menjadi habit. Habit yang diulang menjadi attitude, sikap. Iya. Sikap yang diulang menjadi culture atau karakter. Karakterlah penentu dari nasib. Artinya nasib seseorang ditentukan oleh apa yang dia lihat, dengar, Yang rasa. masuk ke dalam. Betul. Tapi dikunci di state. Karena meskipun saya membaui kentut dan rasa nggak enak, saya bisa ngontrol state saya untuk tidak gebrak meja. Tetap tenang gitu. Tetap tenang sambil ngomong begini. Ini kok ada bau kuburan. Jangan ada yang habis makan mayat ya. Wow. Tapi halus. Om. Tapi orang yang kentut
langsung mukanya Waduh, marah, minta maaf. makan ya. mayatnya gitu. Iya, makanya Kerasa gitu. endingnya nasib kita orang itu sama kita respect. Yes. Tapi kalau yang gebrak meja marah-marah tadi, Dia juga orang emosi. itu sama kita emosi. Saya kan lagi sakit perut misalnya. Nah, kok nggak Ada paham? reasonnya juga. Iya, Iya, gitu iya. loh. Jadi nanti urut-urutannya seperti itu. Makanya kembali kalau kita menjadi seorang salesperson, itu kita harus membuka mata telinga lebar-lebar untuk mengenali apa yang dijual, siapa yang membeli. Karena pada prinsipnya di dunia marketing itu tidak ada dunia jual beli. Ya dong. Yang ada adalah pertukaran. Nyedit kebutuhannya. Yes, pertukaran. Kita bisa memenuhi pain apa? Ya, kebutuhannya apa? Kebutuhannya apa? Ya, dia suffernya di mana sih? Saya suffer tiap hari kehujanan karena hanya punya motor. Iya. Kita keluar dengan solusi. Ini loh, ada motor yang pakai atap. Iya. Itu dulu kalau harganya nggak cukup kan? Iya. Mobil jadi selalu ada story behind the product. Yes. Ini yang kadang-kadang orang lupa. Termasuk kenapa saya menyarankan Mbak Eka untuk membayarkan anaknya supaya ada story. Bukan sekedar niat jualan, tapi niatku adalah membantu anakku. Story-nya lebih mulia. Emosinya lebih dapat. Bukan karena semata-mata di SOP tadi itu dia. Karena kalau SOP di mana-mana orang semua ada SOP. Iya sih. Ya kan? Dan mungkin saya beli bahwa itu adalah emosi itu akan terpancar kepada calon pembeli tadi. Betul, nular. Betul. Emosi yang ketakutan. Iya, orangnya juga takut. Karena kelihatan kita ngebeli itu terburu-buru. Sih. Ini sama dalam begini. Sebenarnya dalam negotiation skill itu sama dengan selling skill. Ketika saya bernegosiasi dengan orang, kalau saya lihat orang itu terburu-buru, itu saya malah kalau. Berarti dia sudah lemah. Orang yang udah mulai mempressure time, itu berarti dia udah nggak punya kartu proof. Kayak kita main poker lah. Kita main kartu, kalau kita kartu gede semua, nyantai hidup kita. Gua nggak kalah semua nih. Gua nggak bakal dicor. Tapi yang kartunya kecil semua, itu udah. Gimana nyari supaya bisa kabur ya? Nah itu sama dalam kehidupan kita. Bahkan dalam kehidupan kita, Mas. Kalau kita yakin tujuan kita jelas, kita bawa mobil, bawa motor nggak akan. Mau kemana sih? Gitu. Kalau kita jelas tujuannya, nggak akan ngebut. Orang yang ngebut itu pasti orang yang nggak jelas tujuannya. Tapi saya tahu tujuannya Jakarta. Iya. Oke, saya tahu kantor saya di mana. Iya. Ya kan? Pagi saya harus ngebut karena telat. Kalau Anda tahu tujuan Anda dan tahu jam 6 telat, Anda berangkat jam 5. Itu orang yang tahu tujuan. Iya, simpel sih sebenarnya. Simpel nggak ada yang rumit. Kita nggak usah ngeluh macet. Berangkat dong dimajuin gitu. Iya, ada teman-temanmu yang nggak macet. Atau lu nggak mau capek nyetir macet, naik KRL. Iya. Nggak akan macet juga. KRL nggak mungkin macet kecuali kemarin di Selorong. Itu beda urusan ya. Iya. Atau berangkat lebih awal. Nah saya berangkat lebih awal gimana? Karena saya tidurnya malam. Kalau gitu tidur lebih awal. Dimajuin juga di awal. Iya. Saya pulangnya malam, pulang lebih awal. Selalu ada jalan keluar sebagai solusinya. Cuma lagi-lagi yang tadi kita bahas di sana, kita itu menggunakan Google Map yang ada di otak kita. Wah, Google Map tadi menarik nih. Pertama kali ngobrol sama Coach Eric. Kenapa ada orang sudah berusaha mati-matian, kok hasilnya gitu-gitu saja? Karena dia menggunakan Google Map-nya. Kayak tadi kita ulang ya, saya contoh, saya mau ke sini sudah dikasih Google Map. Udah dikasih Google Map nih. Dan saya ikutin Google Map-nya. Tapi mentok di sebuah gedung yang sangat tinggi yang nomornya 42A. Di belakang ternyata. Padahal katanya nomor 12. Yes. Kok nggak ketemu nih nomor 12? Yang salah siapa? Nggak mungkin yang ngasih Google Map jelas. Off DJ-nya jelas. Tapi kenapa beda? Kalau saya tidak mau mencari solusi yang lain, fleksibel, saya nggak akan nelpon. Betul. Saya nelpon Mas Rudi nggak diangkat, saya nelpon Mas Anton. Dari Coach Eric memang langsung nelpon. Iya, sampai kemudian nyambung. Oh, bukan itu nomornya 12. Terus bagaimana diarahkan? Ya. Kalau tidak kan saya akan masuk ke situ, nggak ketemu pulang. Iya. Tapi masih janjian besok disalurkan balik lagi.
Karena ngikutin Google Map. Iya. Kan? Nah, kenapa saya kok ngikutin Google Map? Karena ini Google Map yang ada di otak saya. Cuma patokannya itu. Iya, dan handphone paling Google Map canggih di deh. otak saya itu nomor 1. Tidak ada Tidak bandingannya. ada bandingnya. Handphone saya handphone yang paling mahal. Udah paling update nih. 17 Pro Max misalnya. Nah, itu dia. Maka saya nggak percaya dengan handphone orang lain. Nggak percaya. Karena Google Map itu udah paling akurat. Itu dia. Makanya akhirnya kita mengulang, tapi hasilnya Nothing Om ya. nanti. Nggak ketemu. Bahkan orang yang paling cerdas tadi, Einstein, mengatakan begini, this is insane, adalah kegilaan, when we hope the different result, ketika kita mengharapkan hasil yang berbeda, while we just do the same thing every day. Sementara kita hanya melakukan hal yang sama. Sama terus. Itu kalau kata Einstein, gila. Jadi ODGJ teman-teman adalah orang yang setiap hari begitu saja, tapi hasilnya maunya begono. Itu orang gila. Jadi Iya, jadi kan nggak usah jauh-jauh ODGJ itu yang di Marzuki Mahdi, nggak usah. yang deket-deket sini aja. Iya, tiap hari ngantor. Tapi ngeluh Om, kok saya gini-gini aja sih. Dimarahin bos tiap hari. Iya. Katanya little to me, salary not up. Dikit-dikit gua, gaji nggak naik. Tapi dia tiap hari masih kantor. Nah. Tidak belajar, tidak menaikkan ilmu leher ke atas, tidak pindah kantor, tidak minta diajarin bosnya, tidak ingin berkembang juga gitu Om ya. Itulah yang sejatinya disebut dengan zona nyaman. Ah iya ini, ya betul. Orang betul. salah kaprah zona nyaman, katanya nyaman. Enggak, zona nyaman belum tentu nyaman. Orang dia tidak mau berubah begitu Om ya. Dinosaurus nih Om ya. Dinosaurus gitu. Akhirnya punah. Nah ini berarti disclaimer dari yang orang-orang rebahan nih Coach ya. Misalnya anggaplah kalau orang rebahan tadi Coach bilang udah pasti itu usah dibahas. sudah skip lah gitu ya orang rebahan. Orang kaya ya. Orang yang sudah bergerak, sudah do something, sudah melakukan aktivitas, kok ya gitu-gitu aja. Iya. Nah ini kan kenapa sih dia? Apa tadi relate dengan yang tadi Coach bilang bahwa Iya. ya sebetulnya yang dilakukan dia tidak ingin ada perubahan gitu. Iya. Baik lagi alam bawah sadar Om. Ada kaitan sama itu. Pikiran bawah sadar. Jadi dia ngomong pengen berubah hanya cukup mulutnya aja. Tapi perilakunya masih menggunakan Google Map-nya nggak dia-upgrade. Google Map lagi. Ya saya ngomong Google Map nggak dia-upgrade. Betul. Itu Ya sudah. cara gampang lah gitu. Karena gini, kembali manusia itu adalah makhluk bawah sadar yang pola mana yang bagi dia terbukti paling nyaman akan dia selalu ulang. Contoh, ini sederhana. Pakai celana kiri dulu atau kanan dulu? Kanan. Karena itu paling nyaman. Masalah itu sunnah Nabi atau tidak, kita ada sunnah sebetulnya. Iya, Betul. itu kebiasaan. Makan bubur, mazhab yang diaduk atau yang langsung dimakan? Aduk. Itu akan jadi pola terus karena menurut pikiran bawah sadar kita, itulah yang paling diri kita. Sampai contoh kembali waktu zaman COVID. Iya. Pertama kali kita disuruh pakai masker. Apa perasaannya? Sesak napas. Nggak nyaman Om. Nggak nyaman, banyak protes. Iya. Sampai 2 tahun kemudian disuruh lepas masker, nggak mau. Masih ada yang iya. Karena saya lagi flu nih. Iya, udah merasakan manfaatnya. Udah nyaman. Karena fungsi dari pikiran bawah sadar adalah menjaga kenyamanan seluruh whole body. Ada sebuah sistem yang namanya homeostatis. Homo itu sama, statis itu kondisi keadaan. Contoh begini, kita ke hotel lah, di hotel di situ ada spa, ada whirlpool yang lumayan panas. Tapi ketika kita sampai ke situ, teman-teman kita sudah pada berendam. Asik. Udah nyaman ya? Nyaman kan? Kita bisa langsung nyemplung? Gak bisa. Kita perlu coba kaki dulu. Kan langsung, kok panas nih? Kok dia udah pada, kok mereka bisa? asik ya udah pada. Iya. Bagaimana caranya? Tanya kan, kok kalian kuat? Gimana? Apakah mereka menyarankan nyemplung aja? Nah, pelan-pelan bro. Telapak kaki dulu 2 menit. Ya kan? Supaya suhu homeostatis kita diset naik. Disesuaikan. Itu tugas bawah sadar. Nyemplung lagi betis, betis paha, batat pelan-pelan. Sampai sekujur kemudian tubuh, sampai leher itu nyaman. Disuruh naik nggak nyaman. Dingin. Iya, nyemplung lagi. Karena memang di tubuh kita, di dalam neuron kita memang ada sebuah sistem namanya homeostatik.
Makanya itu bukan hanya masalah suhu, sebuah pola yang dilakukan setiap hari berulang-ulang akan dijaga kelembabannya sehingga momentum selalu dijaga. Termasuk ahli hisab wal jamaah, itu polanya akan ada, tidak usah pakai alarm. Nah, ini asik nih Ya, ya. jam sekian, tahu-tahu Habis ngambil, makan. ya habis makan atau pagi hari mungkin habis sholat subuh kedinginan, nggak kedinginan, tahu Iya. nyari sendiri aja. Iya. Itu udah nggak usah pakai mikir. Ngambil, dan ketika merokok itu udah otomatis, udah semua terjadi, tidak usah ada alarm, tidak usah perintah, Iya. nah, itu sebuah pola. Ini Om, ini ada cerita ya. Ah. Saya kemarin baru ketemu teman habis sakit. Oke. Dia bilang makan pahit. Even minum yang biasa kopi apa segala enak pahit. Ya. Dia bilang rokok pun sebenarnya pahit. Oke. Tapi saya tanya, kenapa lu ngerokok? Saya bilang, Iya. ya kebiasaan aja bro. Gitu. Ah. Nah, ini Om, apakah memang baik lagi tadi ya kan? Ya, sama. Jadi secara nggak sadar sebetulnya dilakukan itu. Kebiasaan gitu. Iya, jadi ketika sudah menjadi kebiasaan, meskipun dia tahu bahwa sebenarnya pahit, dia denial. Enggak, ya kayak sama lah. Saya dari Bogor ke Jakarta harus ngantor jam 8. Kemudian saya telat sampai kantor jam 8 lebih 15, Iya. 10. Dinasihatin sama teman saya, kalau dulu jangan lewat situ. Macet. Masih macet. Enggak lah, gue suka lewat sini kok. Enggak mau. Iya. Atau berangkat lebih awal. Enak aja lu nyuruh gua, kan gua ya nggak mau. Tuh kita pada dasarnya manusia itu hanya mau nurut pikirannya sendiri, nggak mau diperintah oleh orang lain. Even itu orang tuanya, bosnya, nabinya, nggak mau. Sampai suatu saat terjadi hal-hal yang sangat revolusioner, Krusial gitu. Krusial. Harus merubah hidup gitu. Contoh, seorang perokok ketika dinyatakan kena serangan jantung, nggak usah disuruh berhenti. Dia udah dengan Dia sadar. berhenti sendiri. Apalagi kalau dokternya bilang begini, kalau Anda terus merokok, maka usia Anda hanya Hitungan jam. sampai ya kan? Oh iya. 5 jam, 5 menit. 4, 3. Langsung nggak mau, karena ada sesuatu yang revolusioner. Presiden yang zaman dulu mengatakan revolusi mental. Iya. Revolusi mental terjadi ketika jadi gini, kedirian kita, bawah sadar kita sudah diganggu oleh sesuatu yang sangat sangat nyata, sangat dramatis, sangat revolusioner. Gitu. Kalau hanya iming-iming sejenak, kalau mau hidup sehat, berhenti merokok. Loh, bapakku usia ini asli, bapak saya usia 92 tahun masih ngerokok Dan masih ada ya, masih sehat. masih. Saya tanya, Pak, udah tua kok masih ngerokok, apa nggak takut mati? Enggak, nak. Kan ada korek. Nah, kok ada korek? Iya deh, saya gitu. Iya deh. Itu Bapak saya masih bisa bercanda. Apakah saya dengan keilmuan saya bisa menghentikan beliau untuk berhenti merokok? Sangat bisa. Pertanyaannya adalah, kalau beliau udah berhenti merokok, berhenti nggak hidupnya? Lah kalau berhenti hidupnya, kan mending merokok aja. Yang penting masih hidup. Jadi kalau ada orang dikatakan kalau mau sehat, umur panjang adalah berhenti merokok, itu banyak orang yang nggak mau. Tapi kalau udah kena serangan jantung, otomatis yang ngomong dokter, otomatis selesai, langsung cek gitu ya. Bahkan masih di ini udah langsung dimatiin. Jadi pikiran bawah sadar itu fungsinya menyelamatkan tubuh manusia, menjaga keseimbangan, keselarasan, kenyamanan. Maka tadi, meskipun dia perokok, ketika dibilang daripada kamu mati, dan itu kehilangan semua kenyamanan, dia bisa langsung stop kebiasaan dia yang merokok. Sesimpel itu, nggak usah langsung pakai mengurangi sedikit-sedikit. Enggak. Orang berhenti merokok ya stop. Sekarang sehari 3 bungkus, besok stop. Nggak ada lagi berkurang 2 bungkus dulu, 1 bungkus dulu, nggak ada tahapan. Karena nyatanya kalau dokter udah menyatakan kamu kalau mati, Yes. stop. Mau asem mau apa Nggak dilawan. ada. Nggak ada. Gue lebih sayang nyawa gue. Nah, kan kita bisa berperilaku as if seolah-olah besok gue mau mati kalau tetap merokok. Kan bisa, karena imajinasi otak bawah sadar tidak membedakan mana imajinasi, mana kenyataan. Kayak tadi rokok biru jadi merah gitu ya. Kan? Artinya kenapa kemudian orang berkecanduan merokok itu pilihan dia, karena dia merasa lebih nyaman kalau merokok. Ya sudah, nggak usah di. Ada kawan saya pecandu rokok,
Dia datang ke dokter sampai dokternya udah males. Karena udah merokok, sakit, datang lagi. Sampai dikasih pilihan. Wahai Fulan, kata dokter, aku kasih pilihan. Kamu pilih sehat atau pilih ngerokok? Pilih sehat atau pilih ngerokok? Jawabannya apa? Dia pilih ngerokok dia, Om. Sehat. Gua pilih sehat, katanya. Oke. Nah, kalau dokter, kenapa? Karena kalau sehat, merokoknya enak. Ya, dapat dua-duanya. Coba. Karena kalau sakit, merokoknya kan Kalau dia pilih ngerokok, dia nggak sehat. nggak sehat. Dia pilih sehat. Kenapa pilih sehat? Pikiran dokter kan semua berhenti merokok. Oh, enggak. Bagus. Kenapa pilih sehat? Karena kalau sehat, merokoknya enak. Cakep. Kalau dua-duanya. Nggak usah ke dokter saya lagi. Ya, ini bercandanya orang ngeyel. Iya. Dan ngeyel itu didasari oleh informasi sebelumnya. Orang yang ngeyel pasti punya sebuah informasi sebelumnya. Cuma pertanyaannya informasi sebelumnya itu speaking by data atau hanya omongan lambe turah Atau turun-temurun nih, Om. Misalnya atau turun temurun. dari ayah saya begini, kakek saya begini. Ya itu namanya prior knowledge Oke. atau apersepsi. Ah. Bahkan ada seseorang pemimpin yang selalu mengatakan bahwa program unggulan saya ini berhasil, angka-angkanya jelas. Padahal saya ngomong siapa? Tet gitu ya. Nah, ya. Tapi ada yang kayak begitu. Ada. yang Di Konoha. Oke. Yang makan IQ-nya seperti Einstein gitu. Iya, makanya IQ-nya sekelas Einstein. Keren. Saya percaya. Ini kan baik lagi nih, Om. Kalau misalnya kita bicara ada kebiasaan buruk yang memang dilakukan seseorang. Contoh dari yang tadi kita summary dari seorang sales yang memang kok saya susah jualan. Baik lagi tuh sampai ke yang terakhir kita bicara rokok itu sebenarnya nggak sehat, bro. Tapi kenapa lu masih begitu gitu kan, Om? Nah, untuk dari Coach Hadi sendiri nih, Om, ada nggak sih kayak, saya memang ada suatu komunitas, ada satu kelas, ada satu buku, apa yang memang bisa teman-teman bisa lebih dapat banyak informasi gitu loh. Kita refer kembali ke yang tadi. Jadi apapun profesi kita, apapun aktivitas kita, kalau kita mau sukses, yang perlu dipegang pertama adalah the power of intention. Kekuatan niat tadi. Oh, jadi niat di awal tuh udah harus. Iya, karena niat ini nanti akan berupa doa. Oke. Dan kalau sudah doa pasti melibatkan alam semesta, Allah di sana. Dalam Neuro-Linguistic Programming disebutnya sebagai well-formed outcome. Outcome yang disusun dengan baik dan benar. Jadi kalau kita udah belajar well-formed outcome, tidak ada lagi saya bergerak tanpa membuat well-formed outcome. Mudahnya well-formed outcome itu seperti kita pesan Gojek. Oke. Kita pesan Gojek, pertama kali harus mencet dua tombol. Tombol pertama destination, tombol kedua pick up location. Yes. Ketika ada destination dan pick up location, baru ada namanya roadmap. Ya. Nah, roadmap itu bisa panjang, bisa pendek, bisa macet, bisa lancar, yang nanti menentukan cost. Oke. Kalau cost mau diambil ya oke, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Oke. Sebelum naik ojek kita harus ikut aturan, pakai helm. Yes. Kalau nggak mau bisa si tukang ojek bisa nolak kita segala macam. Itu selaras dengan kehidupan kita. Apapun tujuan kita, yang pertama kita mau kemana jelas, kita ada di mana jelas. Roadmapnya itu di situ banyak peraturan diikuti. Ada cost yang harus dibayar. Kalau mau cepat lewat tol, kalau nggak lewat jalan biasa, nggak usah memprotes mengeluhkan pembangunan tol. Tol mahal itu pilihan. Nggak lewat tol bisa kok. Misalnya gitu ya, ada bisa lah gitu. Tapi mungkin lebih lama. Saya pengen lebih cepat maka ada cost. Itu normal. Dalam hidup kita semuanya juga begitu. Ada tujuan, ada pick up location, ada harga yang harus dibayar, mau atau tidak. Nah, saya sudah nulis sebenarnya 12 buku, masih ada 5. Yang pertama buku NLP paling lengkap di Indonesia namanya Find the Happiness in You. Mencari kebahagiaan dalam diri kita. Karena tujuan semua orang hidup mencari kebahagiaan. Buku ini panduannya. Dimulai dari menentukan tadi well-formed outcome. Buku itu tebalnya 550 halaman. Buku kedua yang mengenai pengembangan diri judulnya Find the Hypnotist in You. In You lagi nih? Iya. Karena semua ada dalam diri kita. Sebenarnya itu yang harus nggak usah belajar, temukan saja. Itu yang sulit, tapi kadang-kadang diri kita saja. Kadang-kadang perlu guru, kadang nggak nemu.
temukan hipnotis dalam dirimu supaya kamu bisa menghipnotis orang lain. Yes. Nah, hipnotis nanti bisa digunakan sebagai parenting, teaching, Apapun itu ya, apapun itu. termasuk selling. Iya. Buku yang ketiga pengembangan diri level 2 dari hipnotis namanya di ensiklopedia di Indonesian Encyclopedia of Hypnotherapy. Semua judulnya bahasa Inggris tapi isinya bahasa Indonesia. Oke. Jadi ini buku tentang bagaimana melakukan terapi menggunakan hipnotis. Kalau yang buku yang Faedah Hipnotis bagaimana menjadi hipnotis. Dia bisa menghipnotis. Bisa. Dari Di baca buku itu, dari ada. baca buku saja sudah bisa menghipnotis. Ini di bukunya Osari nih. Ya ada. Nanti kita tunjukin, kita spill nanti. Buku yang keempat judulnya The Mindful Spiritual Transformation. Ini buku mengenai meditasi sadar. Oh. Yang nanti tanggal 4-5 Juli 4-5. saya membuat kelas berbaginya. Nah, bootcamp di Megamendung. yes. 2 hari 1 malam. Ya. Itu gratis. Hanya mengganti uang akomodasi dan uang makan itu 500.000. 3 kali total berarti 4 kali makan, 4 kali coffee break, nginepnya gratis, ilmunya total semua dikasih. 4-5 Juli 4-5 Juli di Megamendung ya. di Megamendung. Nanti ada informasinya Ya, mungkin di deskripsi. bisa. Nah, Oke, buku oke, yang oke. paling baru namanya Just Talk. Itu bagaimana belajar menjadi seorang public speaker yang bisa menghibur, yang bisa menghipnotis, yang tidak hanya ngemeng saja. Jadi di dalam forum atau misalnya ada berapa nih jumlah misalnya kita sebagai speaker ya, Nah, coach ya di dalam forum yang besar gitu ya, ya, kita bisa nggak sih dalam langsung kita satu ruangan tuh bisa? sangat bisa. Kalau kita mau menghipno orang, kuncinya bukan di mata, di telinga. Oh. Salah kaprah kalau jangan lihat matanya, salah. Tutup telingamu. Kalau nggak mau dihipnotis sama orang, bukan tutup mata, tutup telinga. Telinga justru. Tutup mata kalau telinga masih mendengar tetap kena. Ini dia nih, mungkin nggak banyak yang orang tahu Iya. gini nih kan. Orang berpikirnya jangan lihat matanya dia. Dia udah merem-merem gini katanya kupingnya dengar gitu. Nah, sama dengan ketika seorang public speaker yang menghipnotis tanda kutip adalah Makanya sound tadi berpengaruh. sound penting. Sangat penting, harus berapa ribu watt ini. Jadi better deh kalau misalnya mau dihipnotis, misalnya kita coba Om sebagai speaker ya, tutup matanya deh, itu lebih dapat ya Om. Banyak. Karena dia nggak lihat apa-apa tuh. Justru itu Lebih cat gitu. gangguan terbesar manusia Ya, yang mistek. mengganggu pikiran sadarnya, betanya adalah mata. Itu tutup mata, oh semua masuk, semua imajinasi jadi. Oh, Mata. pantes kita tuh kalau nih tutup mata. Apa ya, kita mau munajat, kita mau apa itu? Iya betul. Supaya ketika membayangkan Allah itu Allah mewujud betul-betul. Ya meskipun kita nggak boleh memvisualisasikan gitu ya, cuma tapi membayangkan bahwa Allah ada kan boleh. Artinya supaya kita Ya, yakin lebih bahwa dekat. lebih Kita dekat. seakan-akan kalau nyuwun gitu kayak minta atau berarti Betul. mohon gitu ya. Masing-masing punya bayangan sendiri tapi nggak usah diajarkan. Ustaz Iya. pun nggak pernah mengajarkan. Monggo saja "Oh, ya. itu tadi bajunya merah. Iya Tapi bayangkan seolah-olah Allah hadir. Nah sudah sampai situ aja. Iya. Itu bisa. Dekat dengan kita Dekat, gitu ya. Kita Cara lebih mudah tutup mata. Kalau buka mata kan masih ngeliat. banyak kedisek nih, ada ini cicak lewat. Iya. Betul. Jadi ya ini kita balik lagi ya di tempat apa di bootcamp tadi itu lebih banyak kita kupas. Jadi bootcamp itu dibuat berdasarkan buku saya yang The Mindful Spiritual Transformation. Iya. Buku itu saya mulai dari satu ayat di Al-Quran surat At-Tin ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sudah kami ciptakan manusia sebagai makhluk yang ahsan, baik dan takwim sempurna. Dan kemudian ada beberapa ada 10 jurus yang saya sharing di situ yang diakhiri dengan satu doa. Tidak ada di Quran, tapi doanya begini. Ya Tuhan, ya Allah, apa yang Engkau ingin hamba lakukan di sisa hidup hamba agar hamba tetap berada dalam kondisi ahsan dan takwim. Masya Allah. Ada 10 latihan yang kita lakukan agar ketika meninggal nanti kita tetap ahsan dan takwim. Karena gini, kita punya mak Oh, oke. cangkir, Contoh gini Om, atau mau mak yang keramik kalau ini oh nggak ada. sebentar. Nggak usah. Oke, anggaplah gitu ya gambarnya seperti itu. Kita beli, ya kan, ada gagangnya. Kita pakai. Apakah kita pakai 5 tahun 10 tahun gagangnya akan tetap utuh atau bisa saja pakai? Ada yang pecah-pecah gitu ya, mungkin ya, ada pecah-pecah. Nah, itu. Retak-retak. Kita ingin ketika kita terlahir sempurna, ahsan dan takwim, muk yang ada gagangnya, semua pulangnya manusia, saya yakin
itu ke surga. Oke. Karena manusia adalah makhluk surga yang sedang jalan-jalan ke Ke dunia. dunia. Maka kita pulang semua akan ke surga. Nah, tinggal pulangnya itu keramik tadi masih utuh atau sudah tinggal gagangnya, nggak ada maknya. Iya iya apa iya iya maknya. atau iya iya. Iya. Maka di dalam bootcamp besok itu, apapun agamanya, saya bawakan di situ, itu bagaimana supaya kita percaya lahir kita itu sempurna, dan dalam kehidupan kita berapa tahun pun kita hidup, pulang nanti tetap sempurna. Itunya ya apa Inti sebagai inti dalam- dari bootcamp Iya, tadi ya. iya. Coach ya. Makanya nanti diakhiri dengan satu materi yang namanya psikologi kematian. Itu di hari kedua berarti di hari terakhir. Jadi psikologi kematian itu begini. ini sederhana. Iya. Kenapa bayi baru lahir kok nangis? Apa ya? Suhu mungkin atau gimana? Kedinginan apa apa? Bisa karena bisa. Tapi ada yang lebih enggak, suhu juga benar. Iya. Kenapa suhunya? dingin mungkin di dalam perut ibunya mungkin hangat atau gimana ya? Jadi ada perbedaan kenyamanan dan tidak nyamanan. Ah, Di dalam rahim 9 bulan itu dia udah sangat nyaman. sangat nyaman. Sangat nyaman. Berbulan-bulan gitu. Berbulan-bulan dia nggak perlu bernapas, dia nggak perlu makan, nggak perlu mengunyah. 9 bulan semua settle, tersedia semua di situ. Itu udah surga. Ya kan, surga dalam rahim. Sampai kemudian dia keluar maka ada ketakutan. Udah takut. Dia pindah alam. Semua alam. orang ketika pindah alam nggak usah susah. Kita pindah kota aja takut kok. Iya. Kita pindah kamar saja takut kok. Pindah rumah aja udah Pindah rumah kayaknya takut. kenyamanan udah Iya, takut. Ini kan bahasa sederhananya dari tidak nyaman. Iya nyaman. Iya. Maka dia nangis. Tapi lama kelamaan dia belajar, si jabang bayi ini menjadi TK besar sampai menjadi dewasa, dependen, independen, sampai kemudian dependen lagi. Sampai saatnya dia kemudian meninggal, mau meninggal. Maka pertanyaannya kenapa orang takut mati? Padahal akan ke sana juga sebenarnya. Kenapa rata-rata orang takut mati? Iya. Dia nyaman. Dia takut pindah alam. Dia tidak tahu alam di sana nanti mau seperti apa. Karena nggak ada gambaran. Nggak ada gambarnya kalau nggak mau belajar. Tapi ini bisa dipelajari sebenarnya. Kalau mau belajar bisa. Wah. Tahu kan? Jadi Ini nih. kenapa orang mau meninggal itu kok takut? Takut bagi yang tidak mau belajar, yaitu tidak mau belajar seperti ketika dia dari rahim keluar, nyatanya dia mendapatkan kenyamanan kok. Kalau yang memang mau belajar, ya kan? Karena banyak yang hidup juga nggak nyaman juga. Betul. Makanya psikologi kematian ini bukan saya ngarang-ngarang, ini saya baca dari bukunya Prof. Komarudin Hidayat dengan judul yang sama, yang intinya mengajak kita begini. Jadi ketika dulu kamu lahir, kamu nangis, sementara orang sekitarmu tertawa tersenyum, Yes. nanti ketika kamu meninggal, baliklah kondisi itu. Kamu yang tersenyum. Dia tersenyum, orang sekitar semua menangis. Caranya, belajar mindfulness, ikut meditasi sadar. Nih. Jadi tanggal 45 itu ya. Coach, ya. 45. Dengan kondisi yang dengan waktu yang nggak lama lagi nih, terus dengan jumlah pesertanya mungkin ada terbatas mungkin, Iya. Coach. Jadi gini, Mas, atau teman-teman yang mungkin nanti lihat podcast ini, kelas ini aslinya harganya 2,5 juta. Tuh. Aslinya 2,5 juta. Tidak nginep. Oh. Jadi kita lakukan di hotel itu 2 kali 8 jam, 16 jam. 16 jam. Ya, nggak pakai nginep. Ini kita bawa di puncak dengan nginep, kita mulai jam 9 pagi, hari pertama sampai jam 9 malam, tapi hari kedua sampai zuhur. Jadi tetap 16 jam. Oh iya. Cuma kalau nginep kan berarti ada kos nginepnya lagi. Yang biasanya 2,5 juta, 2,5 juta itu dapat buku tadi, buku harga 200.000. Oke. Kalau besok 500.000, tapi yang nggak dapat buku. Menurut buku kan makanya udah berapa kali tuh? Iya, Nginepnya tapi juga. buku kita sediakan kalau mau beli harganya 200. Boleh beli di sana. kita Boleh buka. juga beli di sana. Boleh mau beli karena modulnya itu. Jadi semua yang diajarkan ada 10 jurus, ada semua di situ. Apa saja 10 jurus itu dimulai dari napas sadar. Karena banyak orang napas nggak sadar. Maka tidak bersyukuri. Kalau napas sadar bersyukuri kan yang tadi kita udah bahas. Iya. Kemudian makan sadar. Banyak orang makan nggak sadar. Masuk ke undangan ke warung Padang, apalagi ditraktir kalap, itu nggak sadar. Enak aja pokoknya gitu. Atau 2 piring nasi padang habis. Kemudian apa? Jalan sadar. Jalan sadar itu sadar. berkendara sadar. Ya jalan kaki, ya naik motor, ya naik mobil dengan penuh kesadaran.
Maka nggak akan ada kecelakaan, nggak ada muring-muring disalip orang mabiarin. Wih, pokoknya ya Jalan kan jalan itu tujuannya mau kemana saya dari itu mana? kan yang dituju sebenarnya. Om. Iya. Kemudian nanti ada ibadah sadar. Ibadah sadar. Apapun agamanya, karena banyak sekali ibadah nggak sadar kan. Hanya kebiasaan aja gitu. Kemudian ada bicara sadar. Bicara sadar itu ada juga di dalam Al-Quran atau hadis. Gini, berbicaralah hanya ketika omonganmu ini bermanfaat atau lebih baik diam. Karena ada beberapa orang yang asal jeplak, omongannya nggak pakai filter, sehingga banyak netizen yang tersakiti. Wih. Itu waktu ngomong nggak sadar. Maka ini penting untuk para pejabat pemimpin ngomong itu sadar. Contohnya itulah kira-kira begitu ya. Ngomong sadar itu ada rumusnya. Nah, Think no, T true, oke. sesuatu yang bukan hoax. Ya. H helpful, nolong orang. Jangan asal gaya-gayaan. Ya kan? I biar N-nya necessary. Perlu nggak diomongin? Oke. Kayak contoh, saya lihat kok atasan saya jalan sama cewek lain ya. Saya kenal istrinya, perlu nggak saya ngomong? Oke. Kalau nggak perlu ngapain ngomong? Ya udah, itu nggak merugikan gitu misalnya. Ya, artinya Ya sudah lah, itu urusan dia gitu. ya kadang-kadang nggak perlu ngomong gitu loh. Necessary. Kemudian K kindness, sebuah kebaikan atau no, kalau katakan sekarang katakan, kalau nggak. Kalau nggak ada unsur kebaikan. I itu insightful. Insightful. Jadi ngomong sesuatu yang membuat orang itu jadi termotivasi terus. Ini kan mana ada manfaat ya? Jadi think no. Jadi ada rumus bicara sadar. Kemudian nanti mendengar sadar. Mendengar sadar. Karena banyak orang yang mendengar tidak sadar. Oke. Nanti diajarkan. Itu lebih detail lagi ya? Iya, Nanti di bootcamp. Iya, ada rumusnya juga. Wah, semua kita kasih rumus. Sebenarnya detail apa enggak sih? Bukan masalah detail gini. Ada beda antara mendengar dan menyimak. Sorry. Nah, ya. Bahasa Inggrisnya hear, Yes. itu menyimak. Ya. Hear itu mendengar, listen itu menyimak. Oke. Listen. Nah, bagaimana supaya bisa listen? Harus silent. Hanya buat kata aja. Listen, silent itu butuh kata. Seringkali kita disuruh mendengar, tapi kepala kita berisik, nggak silent. Sehingga tidak tahu mana atas, mana bawah. Ya, maka perilaku kita menjadi sadar. Oke. Banyak orang perilakunya nggak sadar, karena mendengarnya nggak sadar. Kembali ngomong dimanapun MBG, karena dia mendengarnya Iya, betul. Karena yang dia dengar lebih filter semua. Tidak boleh ada informasi beneran masuk. Wartawan kalau yang dia tidak melanggar diambil. Makanya mendengarnya jadi nggak sadar. Udah informasinya nggak sadar, mendengarnya nggak sadar, dan bergoyang-goyang. setting semua menjadi tidak sadar. Perilakunya jadi nggak sadar juga. Omongannya jadi nggak sadar. Nasibnya nanti nggak sadar. saya nggak tahu. Jadi tadi udah berapa sih, Coach? 4 ya? Udah banyak tadi. 5 atau 4 ya tadi? Hear, Napas sadar, jalan sadar, makan sadar, dengar, oke, ngomong. Tadi kan bicara, kan bicara sadar, dengar sadar, ya kan. Kemudian ibadah sadar, oke. Dan yang terakhir tidur sadar. Tidur pun mesti sadar. Tidur sadar. Coba. Ini menarik. Apa ciri orang tidur tidak sadar? Bangun tidur, kepala pusing. Oh, yang tadi salah bantal misalnya gitu. Bukan. Tidur, handphone masih di sini. Itu ketika tidur dia nggak sadar. Dia tidak mempersiapkan proses perpindahan dari gelombang alfa beta, karena saat itu dia masih maksain main handphone. Iya. Jam 10 malam udah ngantuk, tapi drakonnya lagi mau. Ini lagi seri keberapa nih? Lagi plot twist. Iya. Ini jagoannya lagi dibully. Itu gua kesel, gua nangis. Maka tidur sambil nangis, besok pagi bangun capek semua badan dan belum baca doa, belum sholat isya. Handphonenya nggak dicas. Handphonenya nggak dicas, masih di sini. Dan uring-uringan. Akhirnya uring-uring. Iya, itu apa semua pokoknya gitu. Kenapa sih gua nggak diingetin? Kenapa? Wah, panjang. Karena tidurnya nggak sadar. Tidurnya nggak sadar itu. Itu yang Tidur pun perlu sadar. Jadi sebelum kita mempersiapkan, itu sadar berarti ya? Sadar. Di antaranya. Sadar. Salah satunya adalah setengah jam sebelum mau tidur, wudhu. Oke. Muslim ya. Iya, Muslim wudhu ya. Kemudian baca doa. Iya. Dimaknai doanya, bukan hanya baca doa.
Mendoakan, kalau yang Ustadz mengatakan trikul, wawahat, ya tahulah trikul lah. Ahli kelas ya. Ikhlas sama Anas ya kan. Anas, betul. Al-Falaq. Anas Betul. itu. Kemudian sholawat. Kemudian ulang lagi Al-Ikhlas 3 kali. Karena kan sekali sepertiga Al-Quran, berikan kata Quran. Setelah itu mendoakan orang-orang orang tua. Baik orang tua yang kita cintai, sahabat yang kita sukai, termasuk yang paling menantang adalah mendoakan sahabat orang yang mencelakai kita. Kita doakan. Ya, justru pahala paling besar adalah ketika mendoakan setelah orang tua ya. Iya. Mendoakan musuh-musuh kita. Nabi melakukan itu. Orang Yahudi yang nipu kotoran didoakan terus. Boleh tahu nggak, Bos? Doanya apa sih sebenarnya untuk orang-orang seperti Pertanyaan yang sangat luar biasa. Ada. Oh gitu. Ada doanya. Orang suka lupa, suka tidak ngeh. Skip gitu ya banyak. Doa ini doa para malaikat kepada penghuni surga. Ya. Doa ini adalah doa sepenuh cinta. Terjemahannya adalah semoga keberkahan, keselamatan dunia akhirat, ridha Allah tercurah untukmu wahai saudara. Itu bahasa Indonesianya. Oke. Bahasa Arabnya apa? Oh ya. Saya lakukan ini di sebuah company, Chinese perempuan. Saya doakan dengan bahasa Indonesia itu 3 kali. 6 bulan kemudian saya dengar kabar dia login masuk Islam. Karena didoakan doa keselamatan tadi. Bahasa Arabnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu doa sepenuh cinta, doa para malaikat kepada penghuni surga. Ketika kita maknai, orang langsung keluar air mata. Saya datangin orang itu Chinese, Mbak, boleh saya kenalan? Lalu pelatihan. Mbak, agama ini iya. Boleh saya berdoa untuk Mbak? Boleh. Apa doanya Pak Hari? Semoga keselamatan dunia akhirat, rezeki yang melimpah, jodoh yang dimudahkan, ridho Tuhan semesta tercurah untuk Anda. Amin, Mbak. Amin, nangis ya. Itu doa apa Pak Hari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu untuk semua penghuni surga. Karena itu adalah doanya bukan untuk ya ayuhan nas, untuk semua manusia. Login ya. Karena doa orang Islam itu keren, yes. Jadi tadi pertanyaan yang sederhana. Kata Nabi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua masuk surga, semua damai, semua aman.